Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini. Hari ini gue bakal mereview nih ya salah satu anime yang gue reaction khusus buat membership. Yang terakhir ya, jadi kemarin udah pada tamat semua tuh empat-empatnya. Kurakon udah kemarin, minggu kemarin. Minggu ini tuh udah ada Amagami-san udah tamat. Terus Anime Mode Season 2 udah, dan Hanashura gitu. Dan sekarang Gurimasu. Jadi di sini gue bakal mereview season pertama dari Gurimasu ya. Jadi langsung aja mungkin. Jadi secara cerita ya, mungkin bagi lulu pada gitu yang excited ya dengan konsep uniknya, dimana kan di sini kan konsepnya Gurimasu itu kan cukup unik ya, dimana jadi kayak ada cewek yang dimana dia tuh kesel karena di tempat kerja itu pasti selalu lembur lah ya, dalam sehari itu pasti selalu lembur gitu. Dia cuma pengen pulang enak, pulang tepat waktu, dan bisa leha-leha di rumah bersenang-senang gitu ya, kehidupan yang pasti didambakan sama para pekerja ya. Nah, cuma kan akhirnya karena biasa kayak ada something happen di dalam hari tersebut ya, akhirnya terjadi something lonjakan dalam permintaan di guildnya. Itu kan dia kerja di guild si Alina di sini. Akhirnya dia kesel karena tadi monster-monster itu akhirnya muncul dan akhirnya ngebuat lonjakan di hari itu. Karena dia tuh kesel dan akhirnya langsung ngalahin monster itu supaya gak ada babi-bu lagi untuk hari-hari dia berikutnya. Itu sistemnya, itu konsepnya kan. Nah, terus tapi memang ya secara konsepnya sendiri itu menarik. Cuma untuk secara eksekusi ke depan ya, gue tuh ngerasa secara ke depannya itu akhirnya nggak fokus itu ke sana gitu. Itu cuma jadi kayak gimmick ya, akhirnya mendorong motivasi daripada si Alinanya aja. Misalnya yang ngelawan Majin, something fantasi pada umumnya lah istilahnya gitu. Menurut gua ya nggak masalah sih, seru-seru aja gitu nyelidikin tentang Majin, senjata kuno, orang-orang yang mungkin kayak ngejar skill dia dan lain-lainnya. Tapi akhirnya kayak premis awal yang cukup menarik ini terkait dengan Alina yang akhirnya berusaha untuk nginiin lemburnya itu malah jadi kayak ya udah aja gitu. Gue tuh ngerasanya itu cuma jadi motivasinya Alina dan akhirnya nggak berkembang kemana-mana, just di sana saja. Dan akhirnya gue ngerasa bahkan selama satu season ini, makanya gue ngerasa kayak konsepnya ini akhirnya semakin dipaksakan karena harus selalu ada nih. Padahal kan sebenarnya misalnya kayak gini, Alina kan selalu protes ya ke atasannya ini dan lainnya, tapi nggak ada pembaruan yang akhirnya ngebuat Alina itu harus terus stres dan lain-lain itu. Tapi itu kan tuntutan daripada konsepnya gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, secara plot itu kita nggak bisa ngapa-ngapain konsepnya ini karena ini dari awal emang seperti itu. Mau nggak mau mereka harus mempertahankan sistem kerjanya yang di Gurimasu ini ya, terkait dengan resepsionis ini, dengan yang menurut gue sih cukup buruk gitu. Tapi akhirnya ya tetap dipertahankan supaya Alina tetap kesel dan lain-lainnya gitu kan. Jika dia resepsionis sama yang ngumpulin datanya itu kan dikerjakan sama orang yang sama ya, dua job desk dikerjakan sama satu orang yang sama gitu. Jadi lu setelah seharian nih ya sampai sore itu lu melayani tamu dari pagi sampai sore gitu. Nah setelah itu sampai malam lu harus ngedatain tuh sebelum akhirnya lu pulang kan, ngedatain yang selama satu hari ini itu lu selama satu hari ini lu itu orang-orang yang bukan orang-orang data-data daripada orang atau petualang yang akhirnya ngedaftar untuk nginiin monster di loket lu ya, intinya itu bakal lu data sendiri gitu. Ini kan secara sistem kan menurut gue cukup aneh ya, karena meskipun gak aneh juga karena ini kan adalah guild petualang ya, yang dimana kan secara orang masuk itu kan pasti kan cukup jarang gitu. Tapi kan maksud gue adalah kan tetap bakal banyak orang yang masuk juga gitu, karena kan orang nyari kerja, orang nyari ini setelah ngalahin monster. Petualang pun juga ada bejibun banyak, dan guild itu cuma satu loh, guild yang iniin bukan kertasnya sih, yang iniin loketnya untuk ngasih kayak mau ngelawan monster lah atau apa itu kan, atau dungeon kayak itu cuma satu doang nih istilahnya. Nah maksud gua kalau secara sistem lebih baik ya tadi resepsionis itu jangan digabung sama yang nginin data. Jadi biasanya resepsionis itu sampai sore ya kerjanya tuh di depan aja, di belakang itu baru nanti ada tuh seharian yang nginin data dari kemarin kah sampai akhirnya data hari ini kah atau kayak gimana gitu. Nanti seharian bakal langsung didata data semuanya clear gitu. Jadi bahasanya nambah personil itu menurutku satu hal yang penting banget, itu yang diiniin sama si Alina kan. Tapi sini kan nggak bisa gitu. Jadi gue tuh ngerasa kayak nggak bisa ini tuh untuk maksa Alina itu terus kesel karena kan adalah konsep utama. Tapi akhirnya jadi kayak nggak make sense karena kedepannya akan menjadi sangat dipaksakan. Karena tujuannya apa nih, guild itu tidak bisa membuat orang-orang ini itu untuk nambah orang gitu maksud gua. Jadi bahasa itu kayak eksploitasi lah. Lu kagak ada cabang kan ya, lu bayangin aja lu inian pemerintah lah istilahnya gitu, di satu negara di satu kota gitu, yang dimana satu kota tersebut cuma punya satu doang nih, untuk kecamatan, kelurahan kan ada banyak kan ya. Jadi
di wilayah tersebut tuh orangnya udah banyak banget dan orang pasti bakal ada kelurahan tersebut. Di kelurahan ini, kecamatan ini langsung satu kecamatan itu diurus sama dia kan. Jadi bahasanya itu kan apa? Sistemnya itu rapi. Di sini nggak satu kota itu ya satu guild doang. Bisa jadi gue salah ya. Soalnya seinget gue mereka itu gitu satu kota itu satu guild, di bawah satu guild itu di satu kotanya mereka. Jadi gue ngerasa ini pasti banyak anjing istilahnya, apalagi secara apalagi kalau misalnya ada monster baru ya yang baru datang, Alina pasti harus ngamuk karena ya balik lagi akhirnya berarti permintaan terhadap monster tersebut akan semakin banyak dan dia makin males untuk nulisin diarsipkan itu. Karena kan yang jadi masalah ini adalah ya setelah dia jadi resepsionis kita harus mengarsipkan semua permintaan tersebut kan. Dan ya akhirnya menurut gua jadi masalah di situ. Nah, sebenarnya gak ada masalah ya karena bisa jadi mungkin ini plot di animenya sendiri ya. Mungkin saya dengan sistem resepsionis dan pengarsipan itu bisa dilakukan sama satu orang karena bisa jadi mungkin bisa dihandle sebenarnya sejak lama, kecuali ketika ada monster baru. Makanya kenapa si Alina itu kesel banget sama monster yang baru karena ini malah ngebuat gue lembur. Tapi sebenarnya kalau mood gue sistemnya sendiri dari awal udah salah gitu. Kalau makanya aja tuh sama si itu kan selalu ini kan concern ini punya janji lo gini yang nambah orang sih kalau mood gue. Resepsionis depan ngadapin tuh sama orang di depan gitu, tapi dia nggak perlu ngurusin yang di belakang harus diurus sama orang lain, itu bakal lebih bagus kalau menurut gua. Jadi pendataannya di loket ini orang yang ngedata itu siapa, kita ini orang data siapa gitu. Dan akhirnya resepsionis gak perlu harus turun tangan untuk nginiin data, itu cuma urusan orang belakang. Jadi resepsionis datang ngadapin orang-orang brengsek petualang ya istilahnya, pasti random. Setelah itu udah selesai. Maksud gua Alina kan ngomong ya bahwa dia tuh kesel gitu karena makanya sampai dia tuh mendambakan hidup normal karena artinya secara mental ya mereka nggak sama sekali nggak bisa untuk menghandle semua situasi itu kan istilahnya, tapi nggak dipikirin gitu. Jadi menurut gua ya feeling gua di kedepannya bakal terus seperti itu dan gua ngerasa kayak akhirnya konsep tersebut jadi terlalu overuse, gak ada perkembangan sama sekali dan akhirnya menjadi gimmick doang. Ujung-ujungnya kita ngelawan ya Majin gitu gua ngerasanya. Jadi konsep awal yang menariknya itu akhirnya sampai akhir jadi terlalu gak menarik karena gak tahu perkembangan atau kayak gimana. Tapi kalau dikembangkan malah jadi hilang kekasannya. Nah jadi pusing kan. Jadi sebenarnya dari awal konsepnya sendiri itu tidak terlalu works untuk jangka panjang. Itu mirip-mirip kayak misalkan kayak lu ke isekai jadi apa gitu. Ketika akhirnya lu nggak bisa ngembangin itu ke depan ya itu bakal jadi something yang aneh. Kayak misalkan ya ke isekai jadi apel, ke isekai jadi apa gitu, vending machine misalkan. Kalau misalkan dia selama jadi vending machine itu bakal menarik banget. Tapi ketika dia udah mentok cerita vending machine apa sih maksud gue gitu. Akhirnya nanti mentok, mau kamu udah jadi manusia misalkan, itu malah jadi mengubah citranya dia kan. Untuk ngembangin cerita jadi bahasanya itu jadi ya bukan jadi vending machine lagi gitu. Jadi lu akan stagnan di sana dengan konsep tersebut. Nah makanya gue nggak tahu nih ya perkembangannya mereka itu bakal ke arah mana. Tapi gue ngerti kalau mereka bakal terus seperti ini gimmicknya. Tapi gue liatnya itu jadi aneh aja gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya jadi kayak anime fantasi pada umumnya aja sih. Yang konsep awal yang menarik itu jadi akhirnya jadi kayak semacam penarik awal doang. Sisanya lu nikmatin cerita fantasi yang ya udah aja gitu, yang biasa lu temuin di mana-mana. Gua ngerasanya tentang Majin lah, tentang senjata kuno itu udah bejibun banget cerita kayak begitu gitu. Gua ngerasanya. Ditambah lagi dengan secara karakter ya, kalau mood gua karakter sih menarik mood gua untuk si Alinanya, Jade-nya, terus Lulu dan pokoknya karakter-karakter penting di sini lah maksud gua. Cuma misalkan kayak pembuatan awal romance-nya si Alina sama Jade ya, sebenarnya ini mirip-mirip mood gua kayak seperti gue pernah bikin reviewnya ya di tier list. Gue bilang bahwa pembuatan awalnya Alina sama si Jade itu mirip-mirip kayak si yang anime Villainous tuh ya, gue lupa, sama si pangeran Duke-nya itu. Gue tuh ngerasa kayak mereka itu terlalu dideketin gitu loh. Kayak si Jade penasaran sama Alina, terus akhirnya dia tuh malah seneng untuk disiksa sama Alina, sampai akhirnya ternyata dia jatuh cinta sama si Alina karena ngeliat Alina itu ini. Tapi itu terlalu cepet gitu, perkenalan awal terlalu cepet dan akhirnya trigger awalnya tuh gak kelihatan. Padahal bisa jadi mereka itu misalkan nih ya, si Jade itu diselamatin sama Alina nih ketika situasi dimana dia nggak mengharapkan Alina datang, tiba-tiba Alina datang dan dia jatuh cinta sama Alina di situ. Oh tetap beneran nih gue akhirnya jatuh cinta sama si Alina karena akhirnya dia nyelamatin gue. Itu bisa jadi trigger loh maksud gue untuk dia terus mengejar Alina ke depannya. Tapi di sini nggak, dari sebelum akhirnya dia selamatin sama Majin pertama tuh ya, pada saat si Jade ngelawan Majin pertama, dia udah jatuh cinta sama si Alina, udah suka gitu sama Alina.
Makanya akhirnya gue ngerasa apa gue ngerasa kayak agak aneh aja di situ sih bagian awal-awal. Tapi overall ke depannya ini makanya seperti gue bilang mirip kayak yang anime Villainous itu ya, karena ke kanannya pun chemistry-nya pun juga tetap kebangun juga, tetap bagus juga. Meskipun pembuatan awalnya agak berantakan, tapi akhirnya ke kanannya ketika mereka misalkan kayak bareng-bareng sunderenya terus kayak pegangan tangan waktu pas di festival itu tetap dapat lucunya dapat gitu. Overall seenggaknya diselesaikan dengan baik lah, mirip-mirip seperti Duk sama si yang Villainous itu. Akhir-akhirnya kan akhirnya dapat juga kan mereka. Meskipun pembuatan awalnya itu menurut gua agak terlalu berantakan aja gitu. Nah terus untuk adaptasinya sendiri, gua merasa ini kan Coverworks ya, datang dari studio yang biasanya itu bikin something yang luar biasa sekali, tapi mereka akhirnya bikin anime yang bisa dibilang kayak standar anime fantasi isekai gitu lah istilahnya. Meskipun bukan isekai ya, maksud gua kayak animasi standar fantasi isekai gitu, nggak ada something yang wah banget datang dari Cloverworks untuk adaptasi ini anime. Menurut gua gak masalah ya, karena secara animasinya sendiri, adaptasinya sendiri pun menurut gua cukup bagus, gak seperti kayak sampah atau kayak gimana. Gak, ini adaptasi standar untuk anime fantasi dan tipikal isekai itu animasi itu seperti ini. Ini pun juga bisa cukup terbilang bagus aja dibandingkan anime isekai sampah pada umumnya ya. Tapi untuk tingkatnya Cloverworks ini memang terlalu terlalu standar gitu gua ngerasa ya. Standarnya Cloverworks itu kan biasanya kayak Sonobiske, ada animasi yang sangat luar biasa gitu ya, detail-detailnya. Bocchi the Rock, terus akhirnya kemarin tuh ya yang The Elusive Samurai, set itu direction gila sekali gitu. Jadi maksud gua akhirnya mereka bisa ngebuat anime standar kayak gini sih, gua ngerasa jadi kayak oke, berarti mereka kayaknya juga butuh duit juga gitu. Tapi akhirnya mereka pun juga nanti bakal gila-gilaan juga nih Cloverworks, karena Summer mereka bakal ngadaptasi 3 sekaligus. Sonobiske season 2, Konohana Haru ya, yang anime romance tuh. Terus sama yang Seishun Butayaro. Gila maksud gue, jadi 3 anime dalam satu musim. Jadi gue ngerasa kayaknya, gue gak tau proyekan Gurimasu ini tuh sebenarnya proyekan apa gitu di mereka ya. Maksud gue kayak kenapa akhirnya masuknya itu ke Cloverworks gitu, sama Aniplex kan ya, Gurimasu itu apa Kadokawa ya? Kadokawa masuk ke Cloverworks. Gua nggak tahu sih, mungkin emang permintaan dari produser Kadokawa kali ya, jadi akhirnya diadaptasi di sini gitu. Nah, kita tetap bukan prioritas, karena kan prioritasnya Cloverworks biasanya dari Aniplex kan ya. Mungkin probably alasannya bisa jadi itu. Makanya akhirnya mereka nggak tahu adaptasi gimana untuk Gurimasu ya. Mungkin karena budgetnya juga, jadi kan mungkin akhirnya Kadokawa kan emang terkenal kayak gitu ya. Maksud gua mereka itu ngebatasin budgetnya banget, dan akhirnya Cloverworks kayak ngerasa kayak kita udah punya proyekan banyak dari Aniplex nih, dan kita masih mau prioritaskan Aniplex, kayak kita di bawahnya Aniplex kan. Ya udah, Gurimasu gimana nih? Oh, budgetnya cuma segini. Oke, kita adaptasi aja yang oke. Jadi nggak perlu harus jor-joran gitu. Ya udah, Gurimasu jadi gitu. Mungkin seperti itu. Itu cuma pikiran gue, tapi kayaknya nggak seperti itu sih, nggak sesimpel itulah intinya. Pasti yang jelas mereka punya prioritas pastinya, dan untuk Gurimasu sendiri mungkin mereka kira mungkin dibikin sama tim yang bukan tim topnya mereka, mungkin I don't know. Jadi akhirnya cuma orang-orang untuk mungkin supaya mereka punya pengalaman bikin anime, dan menurut gue Truth Out is not bad at all. Bener-bener adaptasi yang sangat solid, tapi memang tidak setingkat sama Cloverworks yang lain-lainnya gitu. Itu aja sih. Dan ya overall seperti itu. Jadi untuk opening ending sama BGM enak banget. Openingnya enak, endingnya enak. BGM-nya sih ya so-so lah ya. Jadi untuk kekurangan sih menurut gua kayak gitu. Kekurangan dari konsep awal ke kanannya jadi terlalu, gimmicknya itu jadi kayak nggak terlalu dapat lagi kalau menurut gua. Ini cuma intinya kesel aja sepanjang dia lembur. Akhirnya gua ngeliat kayak ya, gua tahu lu kesel gitu. Terus akhirnya gua malah mulai kayak melihat bahwa ini kayak nggak bakal berubah ini plot terkait dengan Alina kesel ini. Jadi gua ngerasa kayaknya bakal terus begini nih ke depannya gitu. Kalau monster ini kira terkait dengan Majin dan lain-lainnya itu kayak tipikal fantasi. Jadi gue ngerasa kekurangannya itu adalah di bagian saya ini kayak akhirnya jadi kayak tipikal fantasi, padahal secara konsep awalnya kan wild, lembur dan lain-lainnya. Gue berharap mungkin ya kalau mereka mau ini harusnya bisa seperti kayak Dungeon People. Dan sudah Dungeon People itu kan dia fokusnya itu ke dalam dungeon gitu. Gimana cara lu bikin dungeon, lu nempatin monster, senjata-senjata, item-item, ketika akhirnya diambil sama orang nih, itu dia masukin lagi siapa ke dalam boxnya. Tak ada pekerjaannya sendiri. Dungeon People itu mendetailkan sistem dungeon. Nah gue tuh pengennya itu awalnya mungkin sampai seperti itu di guild, dimana kayak mungkin mendetailkan guild kah, atau tentang
resepsionis kah atau kayak gimana, tapi akhirnya kan emang itu cuma gimmick doang kan, cuma konsep di awal ya akhirnya mau gak mau ke depannya harus seperti itu terus, tapi ujung-ujungnya kan ngelawan Majin. Lawan Majin ini. Jadi ya overall kayak gitu. Gua kata itu suatu kekurangan buat lo atau tidak, tapi kalau menurut gua semakin ke kanan gua ngerasanya itu konsep awalnya itu agak kehilangan rasanya aja sih. Yang awal-awal menarik, akhirnya setelahnya kayak ya udah nggak menarik lagi karena nggak dikembangkan sama sekali, dan sisanya kita cuma ngelawan Majin, dan Majin ini akhirnya yang bakal mengancam mereka. Jadi yang buat kita terus maju itu adalah untuk mengetahui siapa yang ini Majinnya, bla 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 bla. Tapi konsep awalnya untuk motivasi Alina itu sama sekali nggak berkembang. Itu aja sih. Mungkin nanti season 2 ya kalau emang ada, tapi kayak Coverworks bakal fokus dulu kayaknya untuk anime lain. Jadi ya menurut gue gak masalah sih kalau emang anime nggak terlalu dapat season 2 ya, kalau gue ngerasanya. Tapi overall kayak gitu. Untuk nilainya sendiri mungkin gue taruh di 76 lah ya, 76 77 gitu. Juga ini anime tetap oke untuk lu nikmatin. Tapi secara tadi ya alasannya beberapa tadi udah gue ucapin, udah gue omongin, jadi gue ngerasa ya 7776 udah oke lah, udah oke banget gitu. Jadi kayak untuk review dari season pertama Gurimasu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi pada video berikutnya di channel ini. Terima kasih.